3 poin kembali diraih sama Indonesia. Gue bakal bongkar habis-habisan resep dari permainan tim Indonesia di pertandingan tadi. Ya kalau kita lihat ya di pertandingan tadi ini ada beberapa kejutan betul ya, terutama di sektor lini pertahanan tuh. Duet Newman dan Ferrari di pertandingan pertama lawan Brunei Darussalam ini ternyata dirombak total sama pelatih coach Gerald ya kan, diganti sama Kadek Arel yang duet sama Kakang di pertandingan tadi tuh. Luar biasa banget tuh ya performa dari kedua center back timnas itu ya kan. Ada Kakang, ada Kadek Arel, terus juga ada Alvarez Buffon, ada Donny Pamungkas itu ini pertahanan Indonesia ya. Buffon tetap nah yang baru nih si siapa Ferrari di rotasi diganti sama Kadek Arel ya, secara kualitas emang sama sih ya, dan jam terbang juga sama-sama tinggi. Tapi tadi terlihat keputusan dari coach Gerald untuk memasukkan Kadek Arel, Kakang, Doni dan Alvarezi sebagai starting lineup ini sangat-sangat luar biasa banget. Karena apa? Karena Indonesia sukses membendung salah satu kuncian Filipina nih. Kalau kita tahu di pertandingan lawan Malaysia itu karena Filipina bisa menang 2-0, Filipina sangat-sangat mengandalkan serangan di sisi sayapnya, terutama sayap kiri tuh. Apalagi pemain nomor punggung berapa tuh? Nomor punggung 20 kalau salah. Namanya siapa? Bentar gue apa? Namanya Javier Mariona. Ini menurut gue sangat-sangat berbahaya banget guys. Untung tadi pas lawan Indonesia ini pelatih coach Gerald udah tahu cara mengantisipasinya. Salah satunya adalah nggak membiarkan Filipina sering mengeksploitasi sisi sayap dari Indonesia, baik kanan maupun kiri, terutama sisi flank kiri dari Filipina tuh sangat-sangat berbahaya banget. Tadi ada Javier Mariona ya kan. Lihat aja secara statistik kita ball position aja tuh unggulnya jomplang banget. Filipina di bawah 40%, kita di atas 60%. Bahkan dari segi on target pun ya Filipina cuma punya 1 dan kita punya 7 shoot on target. Ini artinya apa ya? Artinya tuh dia coach Gerald punya cara jitu untuk mereduksi, untuk menumpulkan lini serang dari Filipina. Karena kalau kita lihat lawan Malaysia di pertandingan pertama ya, itu Filipina 2 golnya itu mirip-mirip skemanya, mengandalkan sisi crossing di sisi flank tuh, flank kirinya. Dan di pertandingan tadi nggak tampak tuh berbahayanya pola-pola crossing dari Filipina karena udah diantisipasi sama para pemain timnas Indonesia yang menjalankan permainan taktikal banget nih dari coach Gerald ya kan, main sebagai sebuah sistemnya oke. Dan yang paling menarik lagi adalah jarak antar pemain tadi sepanjang laga gue sempat khawatir loh, karena apa, dari sejak kickoff ini udah main dengan high intensity dan kelihatan di pertandingan tadi ini stamina para pemain Indonesia stabil banget. Ini opini gue ya, menurut gue ya, kelihatan kan sepanjang laga itu jarak antar pemain ini nggak berubah, nggak kendor sampai dengan kickoff peluit babak kedua berakhir ya kan. Jarak antar pemainnya cukup dekat, jarang banget jauh, dan Indonesia nggak kepancing dengan pola-pola main bola-bola direct tuh ya kan. Dan kalau kita lihat lagi tadi ya, Indonesia lebih cenderung main sabar. Ketika bola udah masuk ke final third dari permainan Filipina, ketika Filipina udah bisa menyusun lini pertahanan lagi, Indonesia nggak buru-buru untuk melepaskan umpan ke jantung pertahanan Filipina. Lebih sering tadi tuh mainnya dibalikin lagi ke pertahanan sendiri ya. Berarti ini biarpun agak-agak ngeselin ngelihat gaya permainan Filipina main agak bertahan lebih deep ya, tapi itu dia coach Gerald udah mengantisipasi dengan pola-pola permainan yang tadi udah dikasih unjuk tuh sama anak asuhannya, terutama pemain yang mobil yang mobile di pertandingan tadi adalah Robby Darwish dan Tony Firmansyah. Menurut gue ya, ini 2 pemain ya bisa bilang nih ganti-gantian menjadi DMF yang menjadi pemutus dan orang pertama jembatan untuk transisi dari bertahan ke menyerang ke bertahan. Dan Tony Firmansyah, Robby Darwish dan yang lain juga ini luar biasa banget ya. Apalagi kalau kita lihat tadi Robby Darwish dan Tony Firmansyah ini benar-benar menjadi apa ya? Menjadi angin, bukan jadi angin ya, menjadi penyejuk bagi pola permainan Indonesia. Transisinya smooth dan ya kita jarang banget nih dieksploitasi lini pertahanan dari Indonesia dengan pola-pola serangan berbahaya dari Filipina. Untungnya aja Filipina benar-benar tadi permainannya nggak keluar tuh dengan gaya bermain kayak lawan Malaysia, mengalami nomor crossing, baik cutback-nya mematikan Filipina sebenarnya. Tapi untungnya tadi bisa diantisipasi dengan sangat baik dan kita
main dengan pola umpan-umpan cepat juga luar biasa banget menurut gue ya. Salut banget sih benar-benar sama Coach Gerald, sama para pemain timnas Indonesia, baik yang main sebagai starting lineup ataupun dari bench ya kan. Arkan Fikri pun juga luar biasa banget, benar menjadi jenderal di atas lapangan tadi kan. Berapa kali Arkan Fikri selain mengatur serangan juga berapa kali melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang memang masih mana berujung jadi gol, tapi berapa kali upaya Arkan Fikri tadi sempat 1 atau 2 kali itu membahayakan, bikin kiper Filipina kerja keras ya kan, berjibaku menepis tembakan-tembakan dari Arkan Fikri. Nama kipernya Nicolas Gumares ya. Ini luar biasa banget Nicolas nih performanya di pertandingan tadi ya kan. Dan Malaysia sebenarnya juga gitu tuh, berkali-kali dibombardir Malaysia, tapi emang kipernya jago. Tapi Indonesia aku ulang lagi emang jago aja, biarpun gol Indonesia gol bunuh diri ya, tapi secara taktik permainan ini Indonesia udah ada peningkatan signifikan banget menurut gue ya, dibandingin sama pertandingan awal lawan Filipina lawan Brunei Darussalam kita menang 8-0. Oh iya, by the way, FAI Malaysia menang 7-1 lawan Brunei Darussalam ya. Jadi Malaysia sekarang selisih golnya plus nih, jadi plus 5 kalau salah kan. Kemarin kan kalah 2-0. Plus 4. Kita balik lagi nih ke pertandingan tadi nih. Sebenarnya kalau kita lihat di starting lineup ya, ini yang cukup mengejutkan lagi tadi di awal gue sempat singgung ada lini pertahanan. Nah, lini serang nih. Kenapa Jens Reven dipilih menjadi pemain mulai pertandingan dari bangku cadangan? Hoki Caraka ini percaya untuk main sebagai starting lineup yang menurut gue sih dengan gaya bermain Indonesia dengan flank-flank yang sangat aktif tadi di babak pertama terutama ya, sangat disayangkan kita dapat berapa kali momen untuk melakukan counter attack ketika bola udah nyampe di segitiga akhir penalti pertahanan lawan ya kosong, karena itu dia ya, karena apa ya, karena Hoki Caraka ini tipikal striker yang nggak ngendok di depannya itu, dia lebih cenderung turun naik, jadi ya ketika ada counter attack sering terlambat berada di area kotak penalti lawan. Kalau seandainya babak pertama ada Jens Reven ya di situ gue sih optimis tuh, ketika counter attack berapa kali tuh 3 kali kurang lebih ya kan, itu misalnya ada striker ya satu di depan gawang Filipina bisa bakal lain tuh ceritanya kan. Dan di pertandingan tadi Jens Reven sebenarnya bisa bikin 1 gol tapi dianulir karena udah ada dalam posisi offside ya kan. Tapi ya menurut gue sih secara secara permainan ini sangat menghappykan ya. Apa menghappykan? Mengembirakan maksudnya ya kan. Peningkatan luar biasa banget, kinerja antar lini, kiper, back, tengah sampai depan ini benar-benar sebagai teamwork banget, organize permainannya benar-benar sangat-sangat luar biasa banget. Koneksi antar pemainnya udah menurut gue belum 100% oke, tapi udah oke, lumayan banget ya kan. Ini tinggal ditingkatin lagi nih, nanti buat lawan Malaysia pasti bakal jauh lebih berat, apalagi nanti kalau semifinal bakal ketemu Vietnam atau Thailand, ini jauh-jauh lebih dahsyat lagi gaya bermainnya nih Vietnam sama Thailand ya kan. Ya untuk di waktu penyisian grup sih di dua laga awal mungkin sih udah ada tanda-tanda nih kalau Indonesia berpotensi untuk ya kita buat langkah awal masuk final aja dulu lah ya. Kalau udah di bawah final ya tentu targetnya harus jadi juara 1 dong ya kan. Oh iya, satu lagi tuh main tadi bersorot lupa gue bahas tuh, yaitu Raihan Hanan juga tadi ya menurut gue ini bocah nggak ada capeknya ya, baterai pakai alkalin kali ini Raihan Hanan ya kan. Spanyol nggak sering banget tuh dapat bola-bola sprint ya kan, kelihatan banget kayak nggak ada capeknya. Emang luar biasa banget tadi di awal-awal pertandingan duet flank kita ada Raihan Hanan sama Rahman Arjun. Nah ini sebenarnya udah sangat-sangat merepotkan barisan pertahanan Filipina loh. Pergerakan kita di sisi sayap. Kita balik tadi babak kedua ketika Victor Detan masuk sama aja. Mantap juga pergerakan Victor Detan ya kan. Ada beberapa kali umpan cutback-nya itu bisa membuka celah di lini pertahanan Filipina, tapi sayang banget finishing kita masih kurang greget di pertandingan kali ini, terutama tadi di bola-bola second line tuh. Second ball tuh ya kan, berapa kali kita kesempatan second ball tapi sayang banget nggak ada satu pemain kita yang siap menerima bola-bola muntah tadi, terutama di babak kedua banyak banget tuh second ball kita. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting udah dapet 1 kemenangan lagi, jadi kita sekarang total poinnya 6, memimpin puncak kelas Nusantara. Nanti di pertandingan terakhir ya walaupun cukup seri, tapi kita wajib meraih kemenangan lawan rival abadi kita di kawasan Asia Tenggara itu Malaysia. Dan ini mesti menjadi cambuk bagi timnas Indonesia agar bermainnya lebih oke lagi dibandingin pertandingan tadi, terutama di sisi finishing ya, di sisi striker ini ketajamannya harus kembali lagi nih, kayak dia bermainnya
efektivitasnya, terus juga penyelesaian klinisnya ketika lawan Brunei itu kan. Biarpun kalau emang karena kualitas Brunei aja kan di bawah tim lainnya, tapi ya seandainya tadi kita finishingnya kayak lawan Brunei ya bisa jadi kita bisa menang lebih dari 1 gol, tapi ya nggak apa-apa, 1 gol udah cukup untuk meraih 3 poin di pertandingan tadi. Yang penting mah respect banget buat para pemain squad Garuda Muda yang udah turun di pertandingan tadi, buat jajaran pelatih, Coach Gerald dan kawan-kawan juga luar biasa banget, respect, mantap pelatihku ya kan. Semoga jalan Indonesia di Piala AFF U23 kali ini bisa sesuai target, yaitu angkat trofi di akhir laga nanti itu di partai final, dan semoga Indonesia masuk partai final tentunya ya kan. Yang penting mah jangan bosan-bosan guys untuk nontonin konten gua nih, Kulit Abangan di channel YouTube gue Irwancan. Yang mau support tentunya sangat gue nantikan banget. Nonton, like, subscribe, komen, silakan banget. Share juga oke banget. Thank you banget nih buat teman-teman, buat netizen yang udah support konten-konten gua. Ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten-konten Kulit Abangan berikutnya. Saatnya gue pamit. Salam olah bola.